kawan? Ketemu lagi sama Kak Tika di sekolah minggu hari ini. Ini merupakan video ketiga kakak untuk kelas besar. Dan kakak harap adik-adik semua bersemangat untuk mengikuti ibadah. Untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dan terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat dari adanya, aku disayang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik semua, kita akan berdoa, melipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami masih dimampukan untuk bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami dari awal sekolah minggu sampai berakhir nanti, Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, di mana kita sudah bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita. Nah sekarang kita akan masuk pada ayat hafalan. Nanti kakak akan tayangkan ayat hafalannya dalam bentuk video. Nanti adik-adik semua dapat membacanya ya, dan menghafalkannya ya. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, mau tunggu. Kau mau tunggu, kau mau tunggu. Kitab suci, doa tiap hari, mau tunggu, mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, mau tunggu. Kau mau tunggu, kau mau tunggu seriusnya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kitab suci, doa tiap hari, kau mau tunggu. Kau mau tunggu, kau mau
adik-adik semua, di mana kita sudah bersama-sama bernyanyi. Dan kakak yakin adik-adik semua pasti sudah melihat video ayat hafalan yang kakak tampilkan tadi. Kita akan masuk pada persembahan. Adik-adik semua bisa mengumpulkan persembahannya di gereja adik-adik masing-masing ya. Bisa minta tolong mama atau papanya untuk mengantarkan persembahannya ke gereja adik-adik semua. Sebelum kita menyanyi untuk mengirim persembahan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga pada kesempatan ini kami bisa mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dan juga Tuhan berkati apa yang masih ada pada kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jalan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Daki-Daki. Melintasi untuk hidup membentak Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Salam dalam samudra. Dayung perang di sungai. Yesus besertaku. Kau ada. Kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Itu kau ada. Di denkauku kau ada. Hanya engkau diriku. Karena engkau Yesus. Oke adik-adik semua, kita tadi sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan masuk ke cerita. Sebelum kita masuk pada cerita, kakak akan angkat satu pujian lagi yang berjudul Kasih. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi untuk memulai cerita kita. Nanti kakak akan cerita ya. Oke adik-adik semua masih semangat. Jadi kita sudah selesai ibadahnya. Sebelum kakak cerita, kakak akan tampilkan video animasi yang berhubungan dengan apa yang akan kakak ceritakan nanti. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Pada pukul 7, Diva sampai di sekolah. Tidak lama kemudian, bel masuk pun berbunyi. Diva dan teman-temannya masuk ke kelas.
dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Ibu guru memulai pelajaran. Pada hari itu, materi yang disampaikan tentang arti tolong-menolong. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar arti tolong-menolong. Ada yang tahu apa itu tolong-menolong? Meminjamkan pensil kepada teman, Bu. Membantu ibu memasak, Bu. Betul sekali. Anak-anak, itu contoh tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan teman yang membutuhkan pertolongan. Orang yang suka menolong akan mendapatkan banyak teman. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi, anak yang suka tolong-menolong akan disayang Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jam menunjukkan waktu istirahat. Bel tanda istirahat pun berbunyi. Diva dan teman-teman keluar kelas untuk bermain dan memakan bekal yang mereka bawa. Saat Diva mengambil bekal, tiba-tiba Diva melihat Lulu duduk terdiam. Lalu Diva menghampiri Lulu dan bertanya, Lulu, kenapa kamu duduk sendiri? Kenapa tidak bermain bersama teman-teman? Kamu sakit? Tidak, Diva. Bekalku tertinggal dan perutku lapar, Diva. Oh, jadi begitu. Ya sudah, ayo kita makan bekalku bersama-sama. Terima kasih, Diva. Akhirnya, Diva membagi bekalnya dengan Lulu, dan mereka pun makan bersama-sama. Setelah selesai makan, Andi mengajak Diva dan Lulu bermain. Diva, Lulu, ayo kita main bersama. Ayo, Andi. Saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Andi terjatuh dari ayunan. Aduh. Lalu, Diva, Lulu, dan Kevin segera menghampiri Andi. Andi, kamu tidak apa-apa? Aduh, kakinya Andi berdarah. Ayo kita bawa ke UKS. Nggak usah ditolongin lah, kan dia jatuh sendiri. Jangan begitu, Kevin. Kan kata ibu guru kita harus saling tolong-menolong. Iya, Diva betul. Kata ibu guru kan kalau tidak saling tolong-menolong tidak punya teman. Kevin mau kalau tidak punya teman. Nggak mau lah Lulu, nanti kalau tidak punya teman, Kevin mainnya sendirian. Ya sudah, Kevin ikut menolong Andi. Diva, Lulu, dan Kevin segera menolong dan membawa Andi ke UKS untuk mengobati luka Andi. Aduh. Sakit. Sini Andi, aku obati dulu lukanya biar cepat kering. Nah, sekarang lukanya Andi sudah diobati. Terima kasih Diva, Lulu, Kevin. Kalian sudah mau menolongku. Kita kan memang harus saling tolong-menolong, karena itu gunanya teman. Kata ibu guru, anak yang suka menolong akan banyak teman, disayang orang tua, dan disayang Tuhan. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, nggak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Nggak usah malu-malu.
kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing, mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resek banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu, Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik, Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk?
Aku juga baik, Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku, Ci. Oh, gitu ya? Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh. Mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi. Kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Hahaha, kesian banget dia. Iya, kesian ya dia ya. Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, Nak. Kamu jangan sedih lagi ya, Nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Oke adik-adik semua masih bersemangat, masih bersuka cita. Kita hari ini akan mendengarkan cerita adik-adik semua. Kakak sudah tampilkan video animasi di mana ada 3 video yang semuanya sangat berhubungan dengan apa yang akan kakak ceritakan nanti. Kakak harap adik-adik semua dapat menyimak dan dapat melihat dengan baik apa inti dari video animasi itu ya adik-adik semua. Kakak akan bercerita, sebelum kakak bercerita akan membacakan Alkitab. Nas Alkitab kita hari ini, atau nas firman Tuhan kita hari ini, diambil dari kitab Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai dengan 37. Maka bacakan ya adik-adik semua. Dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap
akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi dan meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu dan adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Oke adik-adik semua, kita sudah membaca nas firman Tuhan. Nanti kakak akan cerita ya adik-adik semua, dan mengangkat tema tentang mengasihi semua orang. Kakak akan cerita. Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah tidak sabar mau dengar kakak cerita. Kakak akan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Tentunya sangat berkaitan dengan apa yang akan kakak ceritakan nanti. Dan sangat berkaitan dengan tema yang kakak angkat, mengasihi semua orang. Oke adik-adik semua, kakak akan beritahukan tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria ini. Di mana perumpamaan ini untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang siapa itu sesama manusia. Perumpamaan ini diceritakan dengan cerita ada seorang yang pergi ke suatu kota. Ini adik-adik semua gambarnya ya, di suatu kota. Tiba-tiba adik-adik semua di perjalanan, adik-adik semua tahu apa yang terjadi ketika orang ini di perjalanan. Tiba-tiba di perjalanan ia dipukuli dan dirampok adik-adik semua, dan dibiarkan tergeletak begitu saja, dan jadi dipukuli habis-habisan sampai ia setengah mati adik-adik semua, dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan adik-adik semua. Tidak lama kemudian, apa yang terjadi adik-adik semua? Tidak lama kemudian lewatlah seorang imam, di mana seorang imam ini orang yang sangat taat beribadah adik-adik semua. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan adik-adik semua. Ketika ia melihat orang ini adik-adik semua, ia langsung terburu-buru menyingkir dan menjauh dan meninggalkan orang ini tersebut adik-adik semua. Tidak lama lagi kemudian adik-adik semua, lewatlah seorang Lewi, di mana seorang Lewi ini orang yang melayani di bait Allah atau bertugas di bait Allah. Orang tersebut sangat taat atau sering beribadah adik-adik semua. Ketika ia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan ini adik-adik semua, ia terburu-buru dan menyingkir dan cepat-cepat untuk pergi adik-adik, meninggalkan orang ini begitu saja adik-adik semua. Tidak lama kemudian lewatlah seorang Samaria, di mana pada saat itu orang Samaria orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi karena dianggap tidak suci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ia masih mempunyai belas kasihan dan ia mau membantu orang yang tergeletak di pinggir jalan ini adik-adik semua. Dan ia membersihkan luka-luka orang ini dan membalutkan luka-lukanya. Dan
tidak lama kemudian ia mengangkat orang ini ke keledainya adik-adik semua dan membawa ke penginapan adik-adik semua. Setelah sampai di penginapan, ia memberi uang kepada pemilik penginapan ini untuk biaya sewa penginapan untuk orang yang ditolongnya tadi adik-adik semua. Dia berkata kepada yang mempunyai penginapan ini adik-adik semua, ketika uang ini kurang nanti saya akan kembali lagi untuk membayar sisanya. Nah adik-adik semua, perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria sampai di sini ya adik-adik semua. Kakak mau tanya adik-adik semua, siapa di antara 3 orang tadi, imam, orang Lewi, atau orang Samaria yang merupakan sesama manusia itu yang menerapkan atau menolong yang benar adik-adik semua? Kalian adik-adik semua tentu pasti tahu jawabannya yang mana. Ya, benar adik-adik semua. Orang Samaria. Orang Samaria itu melakukan hal yang benar adik-adik semua, membantu orang yang memerlukan pertolongan adik-adik semua. Kita bisa melihat adik-adikku yang terkasih dari cerita yang kakak sampaikan tadi. Kita harus saling menolong, tidak boleh memandang satu dengan yang lain, memandang karena dia tidak sesama seperti kita, jadi kita tidak mau menolongnya. Jangan adik-adik semua, kita harus menolong sesama tanpa memandang satu dengan yang lain adik-adik semua. Kita harus menolong dari hal yang terkecil sampai yang besar. Dimana kita dapat mampu menolong, kita harus menolong sesama kita adik-adik semua. Seperti sama yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Seperti orang imam dan orang Lewi, kita tahu mereka orang yang taat beribadah dan taat kan firman Tuhan, tapi mereka tidak memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menolong sesama. Kita harus tetap peduli kepada sesama, walaupun sesama kita itu sering menyakiti kita. Kita tidak boleh membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalasnya dengan kebaikan adik-adik semua. Oke adik-adik semua, kakak yakin adik-adik semua dapat mengambil inti-inti dari cerita yang kakak sampaikan tadi. Kakak harap adik-adik semua dapat mempraktekannya adik-adik semua ya. Kita harus selalu berbagi dan tidak boleh meremehkan orang lain adik-adik semua. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita manusia yang paling mulia di ciptaan Tuhan, Tuhan Yesus. Ciptaan Tuhan Yesus adik-adik semua ya. Oke adik-adik semua, cerita kakak sampai pada hari ini adik-adik semua. Kakak mengucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudah mengikuti ibadah kakak dari awal sampai kakak selesai bercerita adik-adik semua. Kakak nanti akan tayangkan video aktivitas. Kakak harap adik-adik semua dapat mengikuti aktivitasnya ya. Kalau adik-adik tidak bisa mengerjakannya sendiri, adik-adik semua bisa minta tolong mama atau papa atau kakak ataupun siapa saja yang bisa adik-adik minta tolong adik-adik semua ya. Seperti cerita yang kakak ceritakan tadi, kita harus saling menolong adik-adik semua. Oke, kakak akan berpesan adik-adik semua untuk kita semua harus menjaga kesehatan, kita tetap di rumah walaupun dengan keadaan seperti ini kita hanya bisa beribadah secara online, tapi kakak yakin adik-adik semua tetap bersemangat dan sukacita. Kakak yakin adik-adik semua menerapkan apa yang kakak bilang tadi, saling menolong ketika kita melihat orang di luar sana yang tidak menggunakan masker. Kita harus menegur adik-adik semua untuk demi kebaikan kita bersama supaya kita bisa bersama-sama berkumpul lagi beribadah di gereja adik-adik semua. Harap adik-adik semua selalu menjaga kesehatan ya adik-adikku. Oke adik-adik semua, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan berdoa ya adik-adik semua. Ikuti kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami telah beribadah pada hari ini. Berkat penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan Yesus, sehingga ibadah kami hari ini berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruhnya kami serahkan
dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, Kakak yakin masih kuat adik-adik semua, masih semangat. Ya, Kakak mengucapkan terima kasih adik-adik semua karena sudah menonton video pertama Kakak, kedua Kakak, dan sampai video ketiga Kakak ya adik-adik semua. Kakak berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga dari cerita Kakak tadi, adik-adik semua dapat mempraktekannya ya, dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke adik-adik semua, kita sudah masuk pada aktivitas. Di depan Kakak ini adalah bahan-bahan untuk aktivitas kita yang harus adik-adik semua sediakan. Yang pertama, ada gambar orang Samaria yang murah hati. Kakak putar ya, supaya adik-adik lihat. Dan ada pelubang kertas, ada pita, ada gunting. Nanti Kakak akan gunting gambar-gambar ini sesuai mengikuti pola ini ya, yang sudah Kakak buat ini, untuk menjadikan pembatas Alkitab. Nanti Kakak akan bolongkan di ujung ini, dan Kakak akan tambahkan pita supaya lebih cantik adik-adik semua. Kakak akan proses pemotongan ya.
adik-adik semua, ini di depan kakak ini adalah hasil akhir aktivitas kita yang sudah kakak tayangkan step by stepnya ya adik-adik semua. Ini hasil akhirnya. Ini adalah pembatas Alkitab. Nah, kakak contohkan ya. Seperti ini. Harap adik-adik semua mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba adik-adikku.